Pada 1904, seorang jaksa bernama J.L.T. Remreff menyelesaikan laporannya. Laporannya tentang apa yang terjadi di perkebunan tembakau Delhi, Sumatera Timur. Pemerintah Hindia Belanda menerimanya, lalu menyimpannya dalam berkas. Laporan itu tidak pernah dipublikasikan. Ia baru ditemukan pada 1987 oleh seorang peneliti Belanda yang tidak menyangka dokumen itu masih ada, 83 tahun setelah dibuat. Di tanah yang menyimpan semua itu, Tanah Delhi, keturunan para kuli kontrak Jawa kini berjumlah hampir 5 juta jiwa. Mereka tidak pulang ke Jawa. Mereka memilih tinggal. Tapi untuk memahami mengapa mereka tinggal, kita perlu kembali ke 1863. Ke saat seorang pedagang Belanda bernama Jacobus Nienhuys tiba di muara sungai Delhi pada 5 Mei 1863. Nienhuys bukan yang pertama melihat potensi tanah ini, tapi ia yang pertama bertaruh besar di atasnya. Sultan Delhi menyerahkan lahan seluas 4.000 bau, sekitar 28 km persegi, tanpa uang sewa, untuk percobaan tembakau. 1 tahun kemudian, pengiriman pertama tembakau Delhi terjual di Rotterdam. Hasilnya melampaui ekspektasi semua pihak. Pada 1868, laporan keuangan Delhi Matshapai, perusahaan yang didirikan Nienhuys pada 1 November 1869, mencatat keuntungan melampaui 100%. Setahun kemudian, mendekati 200%. Tembakau Delhi menjadi primadona cerutu Eropa. Permintaan meledak. Dan disinilah masalah pertama muncul. Tanah ada, modal ada, pasar ada. Yang tidak ada, tenaga kerja. Orang Melayu punya usaha sendiri. Orang Batak di wilayah mereka sendiri. Tidak ada yang mau masuk perkebunan Belanda dengan upah yang ditawarkan. Maka mata para tuan kebun Delhi berpaling ke barat, ke Pulau Jawa. Di sana, jutaan orang hidup di tanah yang semakin sempit. Perkebunan gula kolonial telah mengambil lahan pertanian yang dulu menjadi sandaran hidup mereka. Mereka perlu pekerjaan, dan agen perekrut Belanda tahu itu. Bagaimana caranya memindahkan ratusan ribu orang dari Jawa ke Sumatera dalam kurun waktu kurang dari 1 generasi? Jawabannya, Biro Imigrasi. Agen-agen perekrut berkeliling desa-desa miskin di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Madura. Mereka menawarkan pekerjaan di tanah makmur Delhi. Upah dijanjikan cukup. Kontrak 3 tahun. Sesudahnya bebas. Yang tidak dijelaskan atau tidak bisa dibaca oleh orang yang menandatanganinya adalah klausul yang mengubah segalanya. Stadsblad nomor 133 tahun 1880 memuat Coeli Ordonanti, Undang-Undang Kuli. Di dalamnya, Poinal Sancti, sanksi pidana bagi kuli yang melanggar kontrak. Artinya, jika seorang kuli meninggalkan perkebunan sebelum kontrak 3 tahunnya berakhir, ia bisa ditangkap oleh polisi perkebunan, dikembalikan dengan kekerasan jika perlu, dan dihukum kerja tanpa upah, atau diperpanjang masa kontraknya. Semua ini tanpa pengadilan. Para pemilik perkebunan bertindak sekaligus sebagai polisi dan hakim. Jan Breman mencatat dalam Menjinakkan Sang Kuli 1997 bahwa mayoritas kuli yang menandatangani kontrak ini tidak bisa membaca. Mereka tidak tahu apa yang mereka setujui. Data 1905 mencatat 33.961 kuli kontrak Jawa di Sumatera Timur. Di antaranya, 6.290 perempuan. 33.000 lebih manusia yang terikat kontrak yang tidak mereka pahami, di tanah yang tidak mereka kenal. Seperti apa kehidupan di dalam perkebunan itu? Mereka tinggal di barak, onderdeel, istilah Belanda untuk kompleks perkebunan yang dikelompokkan berdasarkan asal daerah. Jam kerja 10 jam sehari. Ditetapkan oleh Coeli Ordonanti itu sendiri.
Ketika sakit dan pergi ke poliklinik perkebunan, Jan Breman mencatat biaya perawatan 25 hingga 30 sen per kunjungan. Dibayar dari upah kuli sendiri. Fasilitasnya, tempat tidur kayu atau besi beralas karung goni, tanpa bantal, tanpa penerangan. Ada satu lapisan lagi yang memastikan kuli sulit menabung atau kabur. Sistem uang token. Mata uang yang hanya berlaku di dalam ekosistem perkebunan itu sendiri. Kuli tidak bisa berbelanja di luar. Semua kebutuhan dibeli dari toko perkebunan dengan mata uang yang diterbitkan oleh perkebunan itu sendiri. Ditambah dengan pasar malam yang digelar setiap malam bayaran gaji, yang dirancang bersamaan dengan jadwal pembayaran. Upah yang baru diterima sering habis sebelum fajar. Jan Breman memperkirakan 1/4 dari kuli kontrak tidak bertahan hingga akhir masa kontrak 3 tahun mereka. 1/4. Lalu, siapa yang melihat ini dari luar dan cukup berani untuk menuliskannya? Ada 2 nama yang perlu disebut di sini. Yang pertama, J. van den Brand, seorang advokat Belanda. Pada 1902, ia menerbitkan sebuah brosur di Amsterdam. Judulnya, The Millionen uit Delhi, Jutaan dari Delhi. Isinya, kritik langsung terhadap Poenale Sancti. Ini kritik publik pertama yang terdokumentasi terhadap sistem yang sudah berjalan 20 tahun. Pemerintah kolonial merespons. Mereka mengirim jaksa JLT Remref untuk menyelidiki. Remref menyelesaikan laporannya pada 1904. Apa yang ia temukan melampaui apa yang dilaporkan Van den Brand. Tapi laporan itu tidak pernah dipublikasikan. Pemerintah Hindia Belanda menyimpannya dalam berkas, tanpa penjelasan publik, tanpa tindak lanjut yang tercatat. Laporan Remref baru ditemukan oleh Jan Breman pada 1987, 83 tahun setelah dibuat. Ada satu nama lagi yang datang ke Delhi, bukan sebagai tuan kebun, bukan sebagai jaksa, tapi sebagai guru. November 1919, Tan Malaka tiba di perkebunan Senembah Matsapai, Tanjung Morawa. Gajinya setara guru Belanda. Tugasnya, mengajar anak-anak kuli kontrak. Pada Juni 1920, ia menulis artikel berjudul Delhi, Juni 1920, di Surat Kabar Suara Rakyat. Ia menggambarkan apa yang ia saksikan, lalu menolak melanjutkan mengajar di bawah sistem yang sama, dan meninggalkan Delhi menuju Semarang. Pertanyaannya bukan tentang Tan Malaka yang pergi. Pertanyaannya adalah tentang mereka yang tidak pergi. Setelah Poenale Sancti dihapuskan, dalam proses bertahap pada awal abad ke-20, sebagian melalui tekanan dari Volksraad, para kuli kontrak bebas memilih. Bebas. Untuk pertama kalinya. Sebagian pulang ke Jawa, tapi sebagian besar tidak. Volkstelling 1930, sensus resmi pemerintah Hindia Belanda, mencatat sesuatu yang tidak direncanakan oleh siapapun. Di hampir seluruh wilayah administratif Sumatera Timur, kecuali wilayah Karo, jumlah pendatang dari luar daerah telah melampaui jumlah penduduk asli. Ini terjadi dalam rentang kurang dari 60 tahun sejak perkebunan pertama dibuka pada 1863. Mereka yang tinggal bukan lagi kuli yang menunggu kontrak habis. Mereka membangun keluarga. Mereka membuka warung di pinggir perkebunan. Mereka menemukan ruang di antara sistem yang pernah mengurung mereka. Dan di barak-barak yang dulu menjadi tempat tinggal paksa, terjadi sesuatu yang tidak ada dalam rencana siapapun. Kuli dari Jawa Tengah bertemu kuli dari Jawa Timur. Dialek yang berbeda, tradisi yang berbeda. Subbudaya yang tidak pernah bertemu dalam satu komunitas di tanah asal mereka. Dan dari pertemuan yang tidak disengaja itu, lahir sesuatu yang baru. Ketoprak dor, bentuk kesenian yang tidak pernah ada di Jawa. Bukan adaptasi, bukan tiruan. Sesuatu yang orisinal, lahir dari akulturasi paksa di antara orang-orang yang tidak punya pilihan untuk bersama, tapi memilih untuk menciptakan. Ada kata yang dipakai untuk menyebut mereka. Jakon, Jawa kontrak. Kata itu bukan nama resmi, bukan sebutan yang mereka pilih sendiri. Ia lahir sebagai stigma,
diucapkan oleh orang-orang yang melihat asal-usul mereka sebagai sesuatu yang perlu direndahkan. Orang yang datang karena terpaksa, orang yang tidak punya tanah sendiri, orang yang kontraknya sudah habis tapi tidak pulang. Tapi generasi berikutnya memilih nama mereka sendiri. Bukan Jakon. Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Pada 10 Juli 1980, paguyuban keluarga besar putra Jawa kelahiran Sumatera resmi didirikan di Medan. Bukan sebagai pengakuan bahwa mereka orang asing di tanah ini, tapi sebagai pernyataan bahwa tanah ini juga milik mereka. Data BPS Sumatera Utara 2020 mencatat 4,93 juta jiwa etnis Jawa di provinsi ini. 32,6% dari total populasi. Kelompok etnis terbesar kedua setelah Batak. Angka itu bukan hasil kebijakan transmigrasi, bukan hasil program pemerintah. Ia adalah hasil dari sebuah sistem yang dirancang untuk memindahkan tenaga kerja, yang menghasilkan sesuatu yang tidak ada dalam rencananya. Sebuah komunitas. Laporan Remref yang ditemukan pada 1987 menggambarkan apa yang terjadi di balik angka-angka itu. Kondisi yang dipilih untuk tidak dipublikasikan selama 8 dekade. Tapi orang-orang yang hidup dalam kondisi itu tidak menunggu laporan itu ditemukan untuk membuktikan keberadaan mereka. Mereka sudah membangun identitas itu jauh sebelum sejarah resmi mencatatnya. Pertanyaan yang tersisa bukan tentang mereka. Pertanyaan yang tersisa adalah, berapa banyak komunitas lain di Indonesia yang lahir dari sistem yang tidak pernah merencanakan mereka? Dan identitas seperti apa yang mereka ciptakan dari kondisi yang tidak mereka pilih? Masih banyak cerita yang belum diungkap. Ikuti terus di channel @jejakfotosejarah.